Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah. Salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pemimpin kita, teladan kita. Teladan dalam keimanan, teladan dalam keislaman, teladan dalam ketaatan, teladan dalam beribadah, teladan dalam bermuamalah, dan teladan di dalam berdakwah. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita hingga kita bertemu dengan hari ini. Hari-hari awal dari bulan Ramadan. Hari di dalam bulan yang kita rindukan dan kita nantikan. Dan bagaimana kita memulai hari-hari awal di bulan Ramadan ini akan menentukan bagaimana kita akan mengisi hari-hari Ramadan di kemudian harinya. Dan bagaimana kita memulai dengan amal-amal di dalam awal-awal Ramadan ini akan menjadi cermin, menjadi potret bagaimana kita di hari-hari berikutnya di masa yang akan datang. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, maka patutlah bagi kita untuk mencoba semaksimal mungkin dalam menjalankan apa yang disyariatkan Allah di dalam bulan Ramadan ini. Karena seorang muslim, dia beragama Islam, yang Islam itu setidaknya dia memiliki 3 makna. Yang pertama, dia bermakna tunduk dan patuh. Karena Islam itu berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah tunduk dan patuh. Dan ini menunjukkan sifat seorang muslim, bahwa dia adalah manusia atau orang yang tunduk dan patuh. Tunduk patuh kepada siapa? Tentunya kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Islam juga bermakna sesuatu yang menghadirkan kedamaian, ketenangan, dan juga ketentraman. Itulah Islam. Dan siapapun yang dia menjadi seorang muslim, seharusnya adalah dia orang-orang yang selalu merasakan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Bahkan selalu berusaha untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Lalu makna yang ketiga, bahwa Islam ini juga bermakna salam. Salam yang artinya adalah keselamatan atau selamat. Tapi salam juga bermakna sebagai sebuah kebahagiaan tertinggi yang diraih. Keselamatan adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan oleh setiap manusia, oleh setiap hamba. Dan ketika dia mendapatkan keselamatan, maka itu adalah salah satu kebahagiaan yang diraihnya. Terutama atau terlebih lagi jika keselamatan itu didapatkannya di akhirat nanti, maka itulah setinggi-tinggi dari kebahagiaan. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara sebagai seorang muslim, bicara tentang keislaman kita, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang selalu tunduk dan patuh dengan cara mentaati Allah tanpa menyekutukannya, dan itu bermakna kita mentauhidkan dia, kita mengesahkan dia. Dan buah dari ketundukan dan kepatuhan kita itu adalah kedamaian.
ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ya, ketika kita bicara ketundukan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, dia ada buahnya. Jadi bukan semata sebagai sebuah pekerjaan yang tanpa hasil ya. Tapi ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membuahkan iman. Jadi iman itu dia akan tumbuh dan bahkan terus bertambah seiring dengan ketaatan yang kita lakukan, seiring dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhnya iman ya, maka akan semakin menguatkan dan mengokohkan keislaman dia. Ketika semakin kokoh, maka insya Allah apa yang menjadi output dari iman dan Islamnya itu, dia akan menjadi keniscayaan untuk terwujud. Ketenangan, kedamaian, ketentraman, keselamatan. Bukan hanya itu, ya kan? Iman juga menjamin keamanan. Ya, iman juga menjamin keamanan. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah mengatakan kepada kita, orang-orang yang beriman, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan kemudian dia tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka merekalah yang mereka akan menjadi orang-orang, atau mereka akan mendapatkan amnu, keamanan. Dan keamanan itulah ya kan, menjadi kebahagiaan bagi dia. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itulah ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman menghasilkan aman, dan keamanan itu adalah wujud dari keselamatan. Jadi Islam menumbuhkan iman, Islam keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kemudian ketaatan, dan ketaatan itu menumbuhkan iman, dan iman itu menjamin keamanan. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun iman itu memiliki pakaian, dan pakaian iman itu adalah takwa. Dan ketika kita bicara tentang ketakwaan, sahabat Gema Insani, di antara ciri ketakwaan, Allah menggambarkannya di dalam surah Ali Imran ayat 134. Setelah sebelumnya 134 dan 135, setelah sebelumnya di ayat 133, Allah memberikan gambaran tentang orang-orang yang disebut sebagai muttaqin. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Allah, dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi, dan bersegeralah juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang semuanya itu ampunan tersebut, begitu pula dengan surga, itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Itu di ayat berikutnya, ayat 134-nya. Mereka adalah orang-orang yang yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang selalu berinfak, orang-orang yang gemar berinfak. Kenapa saya katakan gemar? Karena disebutkan oleh Allah, dia berinfak bukan hanya pada saat dia punya, bukan hanya pada saat dia ada, tapi dia pun berinfak pada saat dia tidak punya, atau pada saat dia tidak ada, tidak memiliki.
Yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan dia mudah untuk berinfak atau dalam keadaan sulit. Dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Sehingga di dalam surat At-Talaq, di ayat yang ke-7 Allah mengatakan bahwa ketika Allah memerintahkan untuk berinfak, maka infak itu disesuaikan dengan keadaan seseorang. Jika dia berada, jika dia kaya, jika dia lapang, maka hendaklah dia berinfak dengan kelapangan yang dia punya. Falyunfik, kata Allah, mimma atahullah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kata Allah begitu. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfik. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah berinfak orang yang memiliki kelapangan itu dengan kelapangannya. Artinya apa? Kalau dia punya, dia kaya, ya sebandinglah infaknya dengan kekayaannya. Artinya enggak dengan prinsip sedikit asal ikhlas, tidak. Kalau dia kaya, maka tentu dia harus berinfak itu dengan banyak dan ikhlas. Wa man qadira 'alaihi rizquhu. Sementara orang-orang yang sempit hartanya, sempit rezekinya, miskin dia, falyunfik mimma atahullah. Maka dia tetap berinfak, tapi berinfaknya dari apa yang dia punya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ketakwaan, bukti atau ciri ketakwaan itu, dia berinfak itu tidak didasarkan kepada adanya atau tiadanya. Tapi baik ada ataupun tiada, dia tetap berinfak. Dia tidak didasarkan pada lapang atau sempitnya. Tapi baik lapang ataupun sempit, dia tetap berinfak. Dan ini menjadi cermin bagi amal-amal yang lain. Ya, baik sholatnya kah, tilawah Qur'annya kah, atau apapun bentuk amal soleh lainnya. Maka tidak didasarkan pada apakah dia lagi mampu atau tidak, dia lagi sempat atau tidak, dia lagi semangat ataupun tidak. Dan inilah yang menjadi ciri dari kedisiplinan. Orang yang disiplin, maka dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan. Apapun keadaannya, maka dia akan tetap dengan kedisiplinannya. Apapun keadaannya, maka dia tetap dengan agenda-agendanya, dengan aktivitas-aktivitas yang sudah menjadi kebiasaannya. Dan bahkan dia menjaga betul kualitasnya, ya kan, sebagaimana yang biasa dia lakukan. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berinfak, tapi juga wal kadhiminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dan orang yang mampu menahan amarahnya adalah orang yang, kata Rasulullah, yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia bisa mengendalikan diri, dia bisa menguasai dirinya, sehingga dia memenangkan dirinya. Dia mampu mengalahkan amarah, dia mampu mengalahkan apapun yang sebabnya, asalnya dari syaitan yang berusaha menjerumuskannya. Dia punya kendali penuh, dia punya otoritas atas dirinya. Itulah orang bertakwa. Dan tidak mungkin atau sulit orang-orang yang tidak memiliki kedisiplinan, dia akan mampu punya kendali atas dirinya. Karena di antara bentuk kedisiplinan itu, ya, dia jelas tuh, ya kan, apa dan bagaimana dirinya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Itu sudah menjadi sebuah ketetapan. Dan dia disiplin dengan hal itu. Dan semua yang menjadi ketetapan itu sesuai dengan apa yang dia kendalikan, apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga sampai di situ. Setelah Allah katakan yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang dia punya kemampuan, bahkan punya kegemaran memaafkan orang lain. Ini semakin menegaskan orang yang mampu memaafkan orang lain, apalagi dia gemar memaafkan orang lain,
itu menunjukkan dia sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya apa dia sudah selesai dengan dirinya? Dia sudah mampu mengatasi dan mengendalikan dirinya. Dia tidak lagi dikendalikan oleh emosinya, tapi dialah yang mengendalikan emosi itu. Sehingga semarah apapun dia, sekecewa apapun dia, seburuk apapun orang memperlakukan dia, dia mudah, dia mampu, bahkan dia gemar untuk memaafkan. Sahabat gemah insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan kedisiplinan. Tapi bukan hanya itu. Di ayat berikutnya Allah meneruskan lagi tentang ciri orang yang bertakwa. Wallazina idza fa'alu fahishatan. Orang bertakwa juga adalah orang-orang yang jika dia berbuat fahisyah, berbuat kekejian kepada orang lain tentunya, au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Orang bertakwa adalah orang yang jika dia melakukan keburukan, yang keburukannya itu berdampak kepada orang lain, atau dia melakukan keburukan sekalipun keburukan itu hanya berdampak kepada dirinya, zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim, maka dia akan segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elingnya tuh cepat gitu. Ya, sadarnya tuh cepat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang saya lakukan? Zakarullah. Dia langsung ingat sama Allah. Dan itu adalah ciri kekhilafan. Dikatakan kesalahan itu sebagai khilaf adalah ketika dia tidak berlarut-larut dalam kesalahannya. Apabila dia segera menyadari kesalahannya, ya kan, segera ingat Allah, dan fastaghfiru li dzunubihim. Kemudian dia segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosanya itu. Sulit bagi seseorang untuk memohon ampun, bertaubat atas kesalahan dan dosanya jika dia tidak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Dan sulit bagi dia untuk menyadari sebagai sebuah kesalahan jika dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat gemah insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah melanjutkan lagi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak cukup, tidak berhenti sampai dia mohon ampun, tapi kemudian dia segera menghentikan. Dia tidak melanjutkan perbuatan itu. Stop, betul-betul berhenti. Maka ketika dari ayat ini kita mendapatkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melakukan introspeksi diri. Dan ketika dia melakukan introspeksi, lantas dia memperbaiki dirinya. Dan ketika dia memperbaiki dirinya, maka akan terjadi perbaikan pada dirinya. Sehingga orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi adalah orang yang ketika dia berbuat salah, karena dia mungkin berbuat salah. Sebab apa? Dia manusia. Ada setan yang selalu menggoda manusia. Dan ketika dia berbuat salah, maka dia segera ingat Allah, lalu dia memohon ampun atas kesalahannya, dan kemudian dia menghentikan kesalahannya itu. Bahkan kemudian dia mengganti kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah yang kemudian saya katakan, orang bertakwa itu adalah orang yang dia akan selalu terjadi perbaikan pada dirinya. Dia mengalami perbaikan terus-menerus. Continuous improvement itu terjadi pada dirinya. Sahabat gemah insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbaikannya dua sisi, perbaikan ke dalam dan perbaikan keluar. Perbaikan ke dalam artinya ke dalam jiwanya. Perbaikan dengan cara beristighfar tadi, maka dia membersihkan dosa, membersihkan kolbunya, membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dari segala penyakit-penyakit hati. Karena apa? Karena membersihkan bagian dalam atau ke dalam diri kita akan berefek kepada bersihnya apa yang kita tampilkan keluar. Jadi bersihnya hati, bersihnya jiwa. Istighfar itu membersihkan dosa dari jiwa ini. Membersihkan dosa yang mengotori hati kita. Maka hati yang bersih, jiwa yang bersih akan menampilkan perbuatan, perilaku, perkataan, sikap yang juga baik. Maka terjadi proses perbaikan ke dalam dirinya dan juga keluar. Ke dalam dia menjadi orang yang pemaaf,
menjadi orang yang punya rasa cinta kepada manusia. Dan keluar, dia menjadi orang yang terampil, menjadi orang yang punya penampilan dan perilaku yang baik. Kata-katanya baik, ya, ucapannya baik, ya, perbuatannya baik. Apa yang dilakukan tangannya, apa yang dilakukan badannya, semuanya baik. Sahabat jemaah insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Nah, tapi ya, ketika kita bicara proses perbaikan tadi terus-menerus, maka perbaikan itulah sesungguhnya yang kita kenal atau yang sering disebut sebagai bentuk atau aplikasi dari hijrah yang sesungguhnya. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang selalu melakukan hijrah. Dalam makna selalu melakukan perbaikan. Selalu berupaya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jika seandainya dia melakukan yang dilarang, maka dia segera mohon ampun dan menghapusnya dari hidupnya dan menggantinya dengan yang baik. Kenapa saya katakan orang bertakwa orang yang selalu melakukan hijrah sepanjang hidupnya? Karena ketika kita bicara makna hijrah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya disebutkan ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayul hijratu afdalu?" Ya Rasulullah, ya kan, hijrah seperti apakah yang afdal itu? Hijrah yang utama itu seperti apa sih? Lalu Rasulullah mengatakan, "Qala antahjura ma kariha rabbuka." Jadi hijrah yang utama itu kata Rasulullah, antahjura ma kariha rabbuka, yaitu ketika engkau menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Tuhanmu, oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah yang utama itu adalah ketika kita menjauhi segala keburukan-keburukan. Kita bahkan bukan hanya menjauhinya, tapi kita meninggalkannya. Sahabat jemaah insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hijrah. Kata Rasulullah. Di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah juga mengatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah, wal muhajiru, orang yang berhijrah itu, kata Rasulullah, man hajar adalah orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua, bahwa hijrah yang paling utama adalah ketika kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Dan yang dibenci oleh Allah adalah keburukan, kemungkaran. Dan yang kedua, bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi klop bahwa betul bahwa hijrah itu yang utama dan yang pertama adalah hijrahnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi bukan hanya itu makna hijrah. Sahabat jemaah insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah itu esensinya adalah kita berpindah dari kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik, dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik, sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Nah, namun sahabat jemaah insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhijrah tidak mudah tentunya. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena yang namanya orang ingin berbuat atau melakukan perbaikan, berubah gitu, mengubah diri menjadi baik, tentu akan ada halangannya, ada hambatannya. Kenapa? Kan ada yang namanya setan. Iblis itu dia tidak ingin kembali ke akhirat nanti sendirian.
Dia akan di dalam neraka yang begitu luas, nerakanya saja sudah seram gitu, sudah menakutkan. Apalagi di tempat yang menakutkan yang begitu luas sendirian. Dia nggak mau sendirian. Dia pengen punya teman. Dia mau ada yang menemani dia di neraka nanti. Maka kemudian dia berusaha mencari teman dengan cara apa? Ya, menyimpangkan, ya kan, Bani Adam, menyimpangkan anak cucu Adam, kita manusia, agar kemudian terjerumus mengikuti jalannya. Sehingga dia gak suka sama orang yang berhijrah. Dia gak suka dengan orang yang berusaha untuk menjadi baik. Dia gak suka dengan orang yang ingin memperbaiki dirinya. Dia akan selalu, jangankan orang yang ingin memperbaiki dirinya, orang yang sudah baik saja akan dia jerumuskan. Apalagi orang yang baru mau jadi baik, itu akan dihalang-halangi oleh syaitan. Maka tidak mudah, ya, melakukan hijrah itu perlu perjuangan. Dan ketika kita bicara perjuangan, ya, maka makna umum dari perjuangan itu adalah jihad. Jadi hijrah dan jihad itu adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ingin berhijrah, maka harus berjihad. Sehingga apa? Jihad tidak hanya dimaknai sebagaimana yang sering kita dengar. Bahkan para ulama pun bisa dikatakan, ya kan, kalau mau diambil simpulan dari pendapat para ulama, maka jihad itu ada 3 wujudnya. Yang pertama adalah qital, yaitu pertempuran. Dan jihad ini hanya dilakukan atau bisa dilakukan di darul harbi, di negeri yang memang berperang. Maka baru boleh jihad dalam bentuk perang itu dilakukan. Tapi tidak berlaku bagi negeri yang damai. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua dari jihad adalah, yang kedua, jihad dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah juga wujud dari jihad. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya di negeri yang darul harbi, negeri yang berperang. Jadi walaupun perang kondisinya tetap bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di negeri yang damai, ya kan, inilah pilihan jihadnya. Ya, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Itu wujud jihad yang kedua. Dan wujud jihad yang ketiga adalah jihad an-nafs. Kita berjihad dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita berjuang untuk menjaga, memelihara, ya kan, diri kita agar tidak mengikuti jalan-jalan syaitan, agar selalu berada di jalan Allah dan kita istiqomah di sana. Itu juga jihad. Sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun juga jihad bermakna mujahadah. Jadi antara jihad dengan mujahadah itu punya akar kata yang sama. Dan mujahadah itu artinya orang-orang yang jahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Makanya disebutnya sebagai mujahid. Jadi orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh disebut sebagai mujahid. Artinya apa? Untuk bisa, ya kan, kita berhijrah selalu dalam kebaikan, memperbaiki diri menjadi baik, maka kita harus menjadi mujahid. Kita harus menjadi orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam berhijrah. Maka sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hubungan, keterikatan Islam, iman, takwa, hijrah dan jihad, sesungguhnya dia menjadi satu kesatuan yang linear, yang berhubungan dan berkelanjutan. Seorang muslim, dia akan merasakan ketenangan, dia akan melakukan ketaatan. Ketaatan menumbuhkan keimanan, dan keimanan dibungkus dengan pakaian takwa. Ketakwaan adalah kedisiplinan, dan ketakwaan adalah ketika dia melakukan perbaikan pada dirinya terus-menerus dengan cara apa? Beristighfar, meninggalkan keburukan, dan kemudian menggantinya dengan kebaikan. Dan bertakwa, ketakwaan itu proses yang dilakukan perbaikan tadi, maka itu adalah wujud dari hijrah yang dilakukannya. Karena apa? Karena hijrah itu kita berusaha meninggalkan apa yang Allah larang
dan menjauhkan apa yang Allah benci dari diri kita. Sehingga apa? Setiap kali ada keburukan yang dilarang Allah kita lakukan, maka kita jauhkan. Ketika ada keburukan yang mendekati kita, maka kita harus meninggalkannya. Dan berhijrah tidak mudah. Karena apa? Karena ada syaitan yang selalu mengganggu, mengajak kita, menjerumuskan kita untuk selalu berada di dalam keburukan dan jauh dari kebaikan. Maka yang namanya hijrah itu membutuhkan perjuangan. Dan berjuang maknanya berjihad. Berjihad dalam memperjuangkan jiwa kita, memperjuangkan diri kita agar selalu berada di dalam kebaikan. Dan wujud dari jihad itu adalah dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam memberikan perbaikan kepada diri kita. Dan Ramadan adalah saat yang paling baik untuk melakukan bukan hanya perbaikan, tapi akselerasi perbaikan. Kenapa? Karena begitu banyak nuansa kebaikan, bi'ah kebaikan di dalam Ramadan yang bisa menstimulasi diri kita menjadi baik. Ibaratnya orang ingin jadi baik, ada di lingkungan yang buruk, bisa, tapi sulit. Tapi ketika dia ingin menjadi baik dan dia ada di lingkungan yang baik, suasananya baik, ya kan, orang-orangnya baik, fasilitas yang ada menunjang untuk menjadi baik, maka orang yang seperti itu dia akan mudah untuk melakukan perbaikan. Dan Ramadan ibarat bi'ah, ibarat lingkungan, semuanya baik. Ada banyak tools-tools kebaikan, potensi-potensi kebaikan. Bulannya pun bulan baik. Banyak nuansa kebaikan yang Allah turunkan di Ramadan. Maka Ramadan menjadi saat yang paling tepat bagi kita untuk memperbaiki lagi keislaman kita. Maka dengan sendirinya terperbaiki keimanan kita. Dan terperbaiki keimanan kita, maka berarti kita memperindah pakaian takwa kita. Dan ketika takwa kita semakin indah, maka itu berarti kita bersungguh-sungguh dalam berhijrah. Dan bersungguh-sungguh dalam berhijrah menunjukkan jihad kita di dalam kehidupan kita. Dan jihad itu muaranya hanya satu di antara dua. Kita menang, sukses dengan kebaikan kita hingga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau ish kariman aw syahidan. Jadi kita mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan dunia, atau kalaupun kemenangan, kesuksesan, kemuliaan itu tidak kita dapatkan di dunia, artinya kita mati, maka mati kita akan mendapatkan surganya Allah sebagai balasan.